Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program Dahsyatnya Ramadanku di channel Al-Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal irfan wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan puasa Ramadan kepada kita semua, dan juga salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ilmu dan ma'rifah, dan sahabatnya dan juga keluarganya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dengan ihsan. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fil hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, muttafaqun alaih. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman menyeru orang-orang yang beriman, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam hadis pula Rasulullah SAW pernah bersabda yang didapat dari Abi Hurairah, barang siapa berpuasa karena beriman dan menjunjung perintah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran dan hadis ini ada di situ disebutkan tentang iman. Iman itu adalah percaya. Hanya orang-orang percaya ialah yang Allah Ta'ala undang dan seru untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan tersebut. Iman itu adalah percaya. Iman kita ibaratkan seperti ada orang memberitahukan kepada kita. Misalnya di jalan raya itu ada para polisi untuk mengadakan razia bagi berkendaraan sepeda motor atau mobil. Bagi kita yang percaya, maka kita perlu mempersiapkan diri untuk melewati jalan-jalan titik tertentu yang dibuat polisi tersebut peraturannya. Maka pertama-tama yang kita perhatikan, misalnya pada sepeda motor spion harus lengkap, STNK harus hidup, dan juga pajaknya sudah terpenuhi, terbayarkan, SIM, bahkan hal terkecil seperti tutup ban atau pendek kendaraan pun kita perhatikan jangan sampai terbuka. Begitu juga dengan memakai helm yang standar. Nah, begitulah orang beriman. Kalau dia sudah tahu mendapatkan informasi dari orang lain, maka dia perlu mempersiapkan diri agar tidak terkena denda atau tidak terkena suatu pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan. Adapun seorang al-imam yang bergelar Hujatul Islam yang bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau pernah berkata dalam kitab karangannya Ihya Ulumuddin, ya, dalam juz pertama di halaman 305, beliau mengatakan, "I'lam anna shauma salasu darajatin, shaumul awam, shaumul khusus, shaumul khususil khusus." Adapun tingkatan yang pertama adalah tingkatan puasa shaumul umum. Shaumul umum kaful batni wal farji an qada'ish syahwati. Puasa umum ialah puasa kebanyakan manusia atau puasa orang-orang awam. Dia hanya berpuasa menahan dari perut dan kemaluan agar tidak menunaikan syahwat. Maksudnya puasa tingkatan pertama ini hanya menahan
lapar dan haus, dan menahan kemaluannya agar tidak melakukan keinginan syahwat. Itu saja yang hanya dilakukannya bagi tingkatan yang pertama. Untuk tingkatan yang kedua yaitu saumul khusus, fahuwa kaful jawarihi anil asam. Tingkatan kedua ini adalah tingkatan puasa orang-orang yang soleh. Di samping dia menahan makan dan minum, menahan perutnya dan kemaluannya dari menunaikan syahwat, ditambahkannya lagi yaitu menjaga anggota-anggota tubuh dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Adapun penyempurna puasa tersebut yaitu anggota tubuh yang perlu dijaga. Pertama, mata. Mata hendaklah dijaga, jangan sampai melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang dimakruhkan. Seperti nauzubillah min dzalik, melihat sesuatu yang terbuka aurat, melihat aurat orang, atau memandang sesuatu kepada yang membuat dirinya itu, hatinya itu bimbang, lupa terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah mata tersebut digunakan untuk melihat kepada sesuatu yang kebaikan, seperti melihat Al-Qur'an dan membaca hadis-hadis Nabi, berzikir, dan banyak lagi yang lainnya. Dan adapun yang kedua, menjaga lidah. Menjaga lidah, hendaklah lidahnya jangan sampai berkata kepada yang sia-sia atau kepada sesuatu, kepada berkata yang dicela atau diharamkan dalam syariat, seperti gosip, gibah, adu domba atau namimah, atau berkata jahat seperti berkata-kata menghina orang atau menjelek-jelekan orang. Maka lidah tersebut harus dijaga dari perbuatan-perbuatan tersebut. Maka seandainya, sebaiknya, hendaknya lidah tersebut digunakan dalam membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, dan membaca bacaan hadis yang dapat membuat hati tersebut ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, puasa telinga. Telinga ini hendaklah kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, seperti mendengarkan baca Al-Quran, bacaan salawat, hadis, zikir. Jangan sampai telinga tersebut mendengar sesuatu yang haram. Karena dalam suatu hadis mengatakan, apabila sesuatu itu diucapkan haram, maka haram pula mendengarkannya. Seperti mendengarkan perkataan dusta, gosip, adu domba, atau menghina. Dan seterusnya lagi, yang keempat adalah puasa tangan dan kaki. Tangan dan kaki hendaklah digunakan ke tempat-tempat yang penuh kebaikan. Misalnya mendatangi suatu majelis ilmu, atau mendatangi masjid untuk beriktikaf di situ, atau mendatangi tempat-tempat untuk belajar ilmu. Tangan dan kaki digunakan dalam kebaikan yang seharusnya kita gunakan untuk bisa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Jangan sampai tangan dan kakinya itu digunakannya untuk mendatangi tempat-tempat yang maksiat, nauzubillah min dzalik. Apabila mendatangi tempat tersebut, maka tangan dan kakinya pun gagal dalam berpuasa untuk menjaga anggota tubuh. Dan ditambah lagi dalam penyempurna puasa, di saat dia berbuka, hendaklah makan dan minum secukupnya, tidak terlalu berlebihan, yang mana berlebihan itu membuat badannya berat sehingga susah atau membuat dia malas dalam beribadah. Dan yang terakhir, hendaklah setelah selesai berbuka berpuasa tadi, hendaklah hatinya selalu harap dan takut. Harap dalam artian puasa yang dilakukan sepanjang hari itu semoga Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala ridhoi. Takut kalau puasa yang dilakukan itu ada terjadi sesuatu yang membuat Allah Ta'ala tidak menerima atas puasa yang dilakukannya. Dan adapun tingkatan yang ketiga, yang terakhir, yaitu saumul khususil khusus, yaitu kaful
wa huwa saumul qalbi anil himamid daniyah wal afkari dunyawiyah wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Adapun tingkatan yang ketiga ini adalah puasa para nabi-nabi, para siddiqin, dan para orang-orang yang dekat dengan Allah, yakni wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Puasa tingkatan ketiga ini di samping mereka menjaga makan dan minum, kemaluannya, anggota tubuhnya, mereka tambahi lagi yaitu berpuasa hati. Maksudnya di saat hatinya itu dalam melaksanakan puasa, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ingat hatinya itu berzikir atau bersalawat, atau hatinya itu membaca Al-Qur'an di dalam hatinya. Dan seandainya kalau hati mereka itu ada terlintas sedikit, misal di saat berbuka nanti aku akan makan apa, minumnya apa, cuci mulutnya apa, maka orang tersebut mereka menganggapnya itu adalah dihitung satu kesalahan atau dosa, dan bahkan ada lagi mengatakan puasanya itu dianggap batal. Ya, demikian itulah dalam tingkatan puasa ada 3. Maka hendaklah bagi kita dalam berpuasa itu, yang asalnya kita berada di tingkatan yang pertama hanya menjaga perut dan kemaluan saja, hendaklah kita tingkatkan lagi puasa kita, yaitu pada tingkatan yang kedua, yaitu di samping menjaga perut dan kemaluan, ditambah lagi menjaga anggota-anggota tubuhnya tidak menimbulkan dosa. Dan kalau sudah terbiasa dengan tingkatan yang kedua itu, maka hendaklah kita tingkatkan lagi, yaitu kita tambah dengan puasa hati. Jangan sampai puasa kita itu terus-menerus hanya berada di tingkat yang pertama, yaitu puasa yang menjaga perut dan kemaluan, tidak menjaga anggota tubuh yang lainnya. Itu sama halnya dia berpuasa dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu hendaklah dalam berpuasa kita ini selalu kita tingkatkan dalam kualitas kita berpuasa, jangan sampai kita berada di tingkat yang pertama. Paling tidak minimalnya kita berada di tingkat yang kedua. Dan hendaklah kita tingkatkan terus, semoga kita bisa mampu berada di tingkat yang ketiga, yaitu tingkatan para nabi dan rasul, tingkatan orang siddiq, dan tingkatan orang-orang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja yang bisa ulun sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.